belakangan ini ada informasi bahwa angka kemiskinan Surabaya itu menurun drastis. Kalau nggak salah tinggal 74.000. Bagaimana Cak Imam melihat hal itu? Ya, terus terang saya bingung. Saya harus bahagia atau saya harus ketawa? Karena mohon maaf, 76.000 keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrim tinggal 0 ya, sudah tidak ada. Itu disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Sosial pada saat rapat dengan Komisi D. Ya. Artinya apa? Kalau itu betul-betul ya keluarga miskinnya jumlahnya seperti itu, 76.000 sekian dan atau 24.000 kakak mereka, ya kita bergembira. Artinya kan pemerintah kota dengan upayanya ya itu bisa menurunkan angka kemiskinan. Tapi saya kemudian mencoba menggunakan akal sehat saya. Ya, pertama, karena kemarin juga saya tanya, stiker yang dulu dipasang, yang stiker warna merah, yang menunjukkan keluarga miskin, itu jumlahnya 130.000. Nah, kok sekarang tinggal 76. Berarti stiker-stiker itu tidak aktif, berarti harus diklintek. Ya, masalahnya apa betul mereka sudah tidak miskin? Ya kan? Nah, karena ini jauh dari akal sehat. Menurut sampean intinya bahwa Cak Imam meragukan dengan data-data yang dari akal sehat ya, saya melihat bukan karena dinas sosial yang salah, kriterianya ini kan banyak dikeluhkan oleh terutama keluarga miskin juga. Mereka mengeluhkan karena misalnya hanya mereka punya rumahnya ada keramik, ya ada sepeda motor, ya kemudian rumahnya lumayan, atau misalnya antara domisili dengan KTP-nya tidak sama, tapi kenyataannya kan mereka miskin. Bahkan kemarin 34.000 di Spenduk Capil itu mencoret, men-scrap gitu kan. Mereka yang tidak bisa terkonfirmasi karena begitu diparani di rumahnya, didatangi, orangnya tidak ada. Padahal kenyataannya kan sebagian besar mereka miskin. Karena itu menurut saya yang juga tidak masuk akal, sekarang ini daya beli sedang turun. Ini saya tanya semua pakar ekonomi lah atau kalangan usahawan. Terus kami di DPRD ini kan sering juga dimintai bantuan, bayar sekolah SPP karena nggak bisa bayar sekolah, menebus ijazah, terus kemudian mencari pekerjaan karena masih banyak PHK kayak gitu. Nah, ketika kondisi-kondisi yang semuanya ini negatif, ini kok kemudian angka kemiskinan kok jadi menurun, itu dari mana hitungannya? Karena itu sekali lagi saya tidak menyalahkan dinas sosial, kriteria yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ini kriteria ini sengaja dibuat supaya apa? Secara statistik itu kan kemiskinan kan jadi turun angkanya. Mereka seolah-olah berhasil. Ya kalau betul-betul turun tidak apa-apa, saya khawatir bukan turun tapi turun-temurun. Yang dulu miskin bapaknya sekarang ke anaknya. Ya siapa? Karena itu kemarin kami mengusulkan juga bikin riset ke warga Surabaya atau ke mantan MBR. Dulu Surabaya itu ada 1,3 juta masyarakat berpenghasilan rendah. Itu puncaknya ketika COVID kan. Itu kemudian diverifikasi menjadi keluarga miskin dan saat itu hanya 300.000 yang masuk keluarga miskin dan miskin ekstrim. Yang 1 juta kenyataannya mereka miskin tapi tidak terdaftar. Karena itu kalau ada survei akan betul-betul diketahui. Kalau kemudian surveinya mengatakan data itu tidak valid, data itu diperbaiki, data itu tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya di bawah. Pemerintah kota menurut saya ya harus berani merubah. Kalau itu putusan kebijakan pusat, biarlah teman-teman yang ada di DPR, baik kota, provinsi maupun pusat, itu yang kemudian bisa membawa aspirasi masyarakat itu. Jangan kemudian orang miskin dikatakan tidak miskin, tidak punya data, hanya karena tidak didata itu dia kehilangan hak-hak dari negara. Ya sejumlah data juga disebutkan Cak Imam bahwa saat ini kan sedang deflasi ya. Artinya daya beli masyarakat kan rendah. Artinya juga mungkin kalau daya beli masyarakat rendah tentunya kemiskinan kan meningkat. Harusnya meningkat karena di lapangan kita itu kalau keluhannya makin sedikit, keluhannya makin banyak. Mereka yang tidak berdaya secara ekonomi. Lah ini kok turun itu lah. Ternyata kami melihat faktor utama karena kriteria menentukan miskin tadi. Mungkin asal datanya bagus mungkin. Ya mungkin asal ya mohon maaf kami juga mendengar kadang-kadang ada lurah yang tidak berani lapor ke camatnya, ya kan? Atau staf lurah tidak berani lapor ke lurahnya kalau itu menyangkut penambahan orang miskin, penambahan stunting. Nah, mereka kalau melaporkan ada penambahan
pengangguran. Mereka takut-takut sehingga kemudian data itu tidak dilaporkan. Kenapa kok bisa takut ya? Ya, karena nanti angkanya kan jadi jelek, performa kinerja pemerintah Kota Surabaya kalau semuanya naik. Padahal yang paling penting data itu harus objektif, harus fair. Jangan-jangan ada yang memarahi karena takut. Ya, kelihatannya seperti itu.